Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan top review terhadap penggunaan stand sliding gerinda ini ya. Jadi saya berusaha memaparkan bagaimana menggunakan gerinda ini semaksimal mungkin dan seefektif mungkin ya. Jadi saya juga membutuhkan penambahan komponen-komponen kecil agar kita bisa menggunakan gerinda ini seefisien mungkin ya. Jadi ini adalah mereknya ya, ini adalah tipenya. Inilah slider angle grinder stand, jadi dudukan gerinda dorong. Jadi kapasitasnya itu adalah ini adalah 100 mm, ini adalah 115 mm, ini adalah 105 mm. Jadi ini adalah gerinda 4 inci, ini adalah mata cutting 4,5 inci, dan ini adalah gerinda 5 inci. Jadi ini juga biasa disebut dengan sebutan sliding angle grinder stand. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutnya dengan nama stand gerinda sliding. Jadi stand gerinda sliding. Jadi ini mendukung pemakaian 3 mata cutting ya, mata cutting wheel 4 inci, mata cutting wheel 4,5, dan mata cutting 5 inci. Jadi di stand gerinda sliding ini memungkinkan pemasangan 2 macam gerinda ya, gerinda 4 inci dan gerinda 5 inci. Jadi kalau Anda menggunakan gerinda 4 inci ya, Anda bisa menggunakan mata cutting 4,5 inci. Jadi ya. Jadi kalau Anda memasang gerinda ini pada stance gerinda sliding ini, kita bisa memakai mata cutting yang berukuran 4,5 inci ya, lebih dari ukuran standarnya. Tapi kalau kita melepas gerinda ini dan menggunakannya secara bebas, saya tidak rekomendasi ya untuk menggunakan mata cutting 4,5 inci ya, terlalu tinggi resikonya ya. Jadi bagaimana saya melepas gerinda ini dengan cepat ya, melepas dan memasang gerinda ini dengan cepat ya. Sudah lepas ya gerindanya. Ya, saya jelaskan bot-botnya ya. Ini sudah tadi saya apa ya? Ini bot yang panjang ini ya, yang panjang ini untuk di bawah ya, nanti saya pasang sini ya, pasang sini. Untuk yang pendek ini ya, dipasang di sini ya. Jadi dia berfungsi menahan apakah gerinda itu sudah posisi vertikal ya, posisi vertikal. Bot ini adalah bot lengannya ya, di sini terpasang di sini ya, lengan dari gerinda ini ya, untuk memegang gerinda ini ya. Ini adalah botnya ya, ini adalah bot 12 dan seperti ini ya. Pada saat kita beli ini terhambur ya, tidak terpasang seperti ini. Jadi kalau kita melihat tutorial saya ya bisa kan. Ini adalah bot 14 ya, ini 14 ini juga berguna untuk dipasang di sini ya. Manakala ada gerinda Anda yang menggunakan baut 14 ya, kita pakai ini 14. Oh ini 14 tadi ini ya. Jadi ini adalah lengannya ya, ini lengannya. Jadi lengan ini ya, seperti ini ya. Ada bautnya di sini, ada plastiknya, ada lengannya terpasang di sini ya. Dia pakai 2 lengan ya, ini pakai 2 lengan. Ini adalah baut kakinya ya, buat kakinya ini pasang di sini ya.
Dia pakai 3 skrup, skrupnya saya sudah pasang di sini, saya sudah rekatkan di stand ini ya. Ini adalah bot yang saya untuk modifikasi ya. Yang saya gunakan untuk modifikasi itu 3 bot seperti ini ya. Bot seperti ini supaya gampang melengket di stand ini ya. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan bot seperti ini ya. Seperti ini, kita menggunakan bot seperti ini ya, agar mudah dilengketkan di stand gerinda ini. Jadi ini adalah bot ini, dengan bot ini terpasang ke sini ya. Ini adalah gantungan kabelnya ya. Jadi ini adalah bot ini terpasang di sini ya. Kalau ini botnya ini agak tipis ya. Ini penambahan bot pelapis ini supaya gerinda ini kita pakai terasa kokoh ya, terasa enak ya. Kalau kita pakai ini kayaknya tidak doel-doel ya, lebih kaku dilihat perasaannya. Jadi kita juga bisa memasang ini ya, membuka ininya dengan cepat ya. Kita bisa membuka ini ya. Ini adalah menu utamanya ya. Jadi ini bot ini tadi ya, ini yang panjang ini. Ini adalah lengannya tadi ya. Di sini adalah kakinya ya, kakinya. Dan ini adalah bisa juga kita untuk melakukan modifikasi ya. Ini bisa diganti dengan papan ya, dan ini dilengketkan dengan papan kalau kita mau ya untuk modifikasi. Jadi di sini ya, saya sudah foto tadi ya. Ini adalah kita tidak perlu mengukur ini ya. Jadi di sini sudah ada nutnya ya untuk posisi 90 derajat ya. Ini posisi 90 derajat, ini sudah ada nutnya di sini ya. Dia posisi 0. Jadi dia sudah 90 derajat dengan ini ya. Kita tidak perlu menggunakan mistar untuk mengukur apakah ini sudah betul 90 derajat atau ini belum ya. Jadi dia punya nut tersendiri. Begitupun pada posisi 45 derajat ini. Ini posisi 45 derajat ya. Jadi posisi 45 derajat ini sudah ada nutnya di sini. Kita tidak perlu menggunakan mistar ya untuk mengukur apakah ini sudah 45 atau tidak. Tapi di sini sudah ada posisinya untuk penempatan sudut istimewa 45 derajat ya. Jadi sudut di sini 0, 15, 30, 45. Jadi sudah ada di sini nih, terpasang di sini. Dan untuk sudut-sudut istimewanya itu sudah terpasang di sini ya. Sini adalah lubangnya, ini adalah lubangnya ya. Pantai. Ini di sini ada lubangnya 6 ya, 6 di sini lubangnya. Pada gerinda ini ada 6 lubang ya. Jadi 6 lubang itu untuk 3 lubang ini untuk posisi gerinda pada posisi 4 inci ya, 4 inci. Kalau kita menggunakan gerinda 4 inci, coba kita memperhatikan 3 posisi pemasangan pot ini ya. Kalau Anda menggunakan gerinda 5 inci, kita pindah ke sini ya. Jadi saudara ya. Jadi ini menunya ya. Ini jadi sudah ada posisi di sini, posisi 45. Jadi sudah ada nutnya di sini. Sudah ada ini 0 ya. Jadi tidak usah lagi kita pakai mistar ya. Ini. Ini juga posisi ini ya. Di belakang sini ya. Belakang sini. Itu saya sudah lengketkan ini bot ini ya. Bot ini tadi saya sudah lengketkan di sini ya. Lengketkan di sini. Jadi di sini sudah ada posisi gerinda 4 inci dan 5 inci.
Jadi ini buat ini gampang ya, sudah gampang masuk ya. Gampang kita buka pasang ya. Gampang kita buka pasang seperti ini ya. Sudah terpasang di situ. Lebih baik kita melakukan modifikasi ya daripada kita harus. Jadi ini gampang ya. Jadi manakala juga saya ingin memasang stand gerinda ini juga bisa masangnya lebih cepat ya. Jadi saya ambil posisi 4 inci ya. Posisi 4 inci di sini ya. Posisi 4 inci. Ini sudah terpasang gerindanya ya. Terpasang kembali standnya ya dengan cepat ya. Tambahan sedikit ya, ini kita gunakan sebagai tempat penyimpanan bautnya ya. Ini yang di sini, saya simpan di sini. Ini bila mana kita lepas ini mata gerindanya ya, gerindanya. Kita bisa menyimpan baut ininya di sini ya, baut ini kita bisa simpan di situ ya untuk menyimpannya ya. Jadi kita pasang ini dengan cepat ya. Jadi satu lagi ya, dari gerinda ini juga. Gerinda sebaiknya kita kasih apa di sini, penanda ya. Jadi antara ini dengan ini, jadi tidak perlu balik ke sini bawah ya. Cukup pasang di sini ya. Nah, terpasang sudah lengkap ya. Begitulah. Jadi kita bisa melepas dan memasang gerinda ini dengan cepat ya. Begitupun kalau kita ingin mengganti gerinda ini ya juga cepat ya. Ini bagasinya ya, untuk menyimpan baut yang manakala kita mengambil gerindanya ya, kita simpan di sini bautnya ya, supaya tidak mudah kita dapat dan tidak gampang hilang. Jadi gerindanya sudah terpasang dengan baik ya. Jadi ya saya ingin melakukan sedikit penjelasannya bagaimana cara merengketkan baut seperti ini di tempat ini ya. Ini caranya gini, sederhana ya. Ini lubangnya ya. Lubangnya ya, kita maksimalkan bautnya di sini. Sepertinya ini sudah ada ya, dan ini tadi ya sudah kita, ini tisu ya, tisu jeleknya, tisu. Oke, setelah itu kita kasih guntingin sedikit ya, ininya sedikit keliling ya, biasanya ya gitulah, kita gunting keliling ya, kita gunting seperti ini lah ya, sederhana aja caranya. Hanya saya hanya ingin menjelaskan gimana cara melengketkan ini ke sini ya, hanya contohnya ini ya. Jadi Anda kasih seperti ini ya. Dan ini tadi sudah digunting ya di lubang tadi. Setelah lubang seperti ini baru kita kasih lem. Kita kasih lem Alteco ya, lem Korea sini kelilingnya ya. Sehingga baut ini bisa melengket di sini ya. Cara memasangnya ini tadi saya hanya menjelaskan cara memasang ini ya. Cara melengketkan baut ini ke bidang ini ya, pakai tisu. Tisunya tadi saya kasih 4 lapis ya, 4 lapis tisunya, itu terlalu tebal ya. Jadi baru sekeliling ini kita kasih apa ya, lem Korea ya. Jadi sudah jelas barangkali cara melengketkan itu ya.
Sekarang sudah terpasang dengan baik ya. Gimana cara mengukur apakah ini posisinya sudah horizontal ya, sudah horizontal dan vertikalnya ini ya. Kita bisa pakai ini ya, bisa pakai misalnya seperti ini ya, alat seperti ini ya. Bisa kita pakai HP juga ya. Bandingkan kita tahu apakah ini grindis sudah vertikal ya, bisa kita lihat di sini di HP ini. Ya, bisa kita senternya pakai HP juga bisa. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah ini sudah posisi vertikal ya, vertikal dengan ini sudah 90 derajat dengan dudukannya ini ya. Kita bisa mengukur kalau kita pakai apa yang ada ya, bisa karton, bisa apa. Kalau di lapangan biasanya tidak ada alat-alat seperti jangkar atau mistar ya, mistar siku itu tidak ada ya. Sudah kita ukur vertikalnya. Sekarang kita ukur horizontalnya ya, horizontalnya ke sini ya, vertikalnya sudah. Sekarang bagaimana, apakah ini sudah sejajar dengan ini ya? Kita butuh posisi lagi ya. Sebaiknya kita ukur dari sini, di belakang sini ya. Jadi ini diukur belakang sini supaya bisa kita tahu apakah dia sudah benar-benar vertikal, benar-benar sudah lurusnya dengan stand ini ya. Setelah itu sudah lurus begitu, baru kita kencangkan botnya ya. Kita kencangkan botnya ya. Oke. Setelah kita kencangkan botnya, sudah botnya sudah kencang. Sekarang kita ingin memasang ini ya, memasang pengamannya lagi deh. Pengaman ini 2 ya. Pengamannya ini 2. Ada pengamannya gerinda ini, ada pengamannya stans gerinda sliding ini ya. Jadi yang mana kita pasang ya? Kalau rekomendasi dari saya, kita pasang punyanya gerinda ini ya, jangan pasang stand gerinda ini. Kalau kita memakai mata cutting wheel 4 inci ya, jadi cukup kita pakai dari gerinda ini ya. Bisa kita pakai standnya ini ya, ini. Jadi kalau pakai stand itu, oke. Ya ini gerinda ini ya. Jadi ini gerinda DCI ini mendukung pemasangan bolak-balik ya. Jadi bisa kita pasang seperti ini, bisa kita pasang seperti ini untuk gerinda DCI ini ya. Yang penting ada ininya ya. Jadi bisa kita pasang seperti ini. Karena ini saya mau pasang seperti ini karena saya mau aman saja ya. Aman saja. Jadi pasang seperti itu. Ini adalah pemasangan ininya ya. Ini belum betul apa ya, belum dikasih kuat ya. Cuma persentase saja ya. Sedikit ya. Kuatnya di sana ya. Ya sudah. Jadi ini seperti ini. Kita masangnya seperti ini saja ya. Nah, persentase saja belum dikasih kuat ya. Masangnya seperti itu ya. Jadi ya untuk kesempatan kali ini pakai gerinda 4 inci ini masih disimpan ya. Mungkin kalau Anda pakai mata cutting 4,5 inci baru ini terpakai ya. Karena kalau ini yang terpakai agak susah kita melepas dan memasang gerinda ini ya. Jadi kalau itu terpakai bisa kita lepas dan memasang ini dengan cepat ya. Kalau kita ingin melepas itu ya. Ya. Oke. Jadi gerinda ini lepas lagi ya. Itu semau kita ya. Kita mau memasang, kita mau lepas ya. Seperti itu gampang banget ya. Jadi ini gampang sekali kita lepas memasang ini gerinda ini ya, sudah pasang ya, kembali ya. Ini gampang ya kalau kita menggunakan mata cutting ini ya, stand gerinda ini ya.
Mungkin sekian pembahasan saya tentang pemasangan stand gerinda sliding ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.